14 kabupaten kota yang tahun 2019 mengikuti evaluasi itu ada sekitar 438. Yang lolos itu 247. Nah, dari 247 ini kita bisa lihat ada 103 yang sudah memiliki Perda KTR. Lalu ada 13 kabupaten kota yang memiliki pelarangan IPS. Data dari Lentera. Dari jumlah 247 ini yang kemudian ada 3 yang utama. Yang selebihnya itu yang sekarang sedang berjuang, dan informasi terakhir yang mengikuti itu sekitar 439 sekarang. Lalu yang nilai di atas 500 itu ada sekitar 300-an. Saat ini setiap asdep yang memverifikasi administrasi. Jadi masing-masing asdep memverifikasi apakah jawaban-jawaban dari ibu bapak itu sesuai atau tidak. Lalu yang kemudian nanti dilanjutkan verifikasi lapangan melalui online. Untuk itu presentasi tadi ibu bapak jadi menarik ya. Dan kalau bisa setiap indikator itu dipaparkan secara komprehensif, karena 4 jam. Kesempatan yang paling utama itu adalah ada satu momen bersama forum anak. Apa komponen penting kalau kita mau menaikkan status sebuah kabupaten kota itu dari Pratama lalu kemudian ke Nindya lalu ke Utama? Ini ada. Jadi kalau kita mau naik sampai ke atas itu harus ada perda. Itu yang kemudian jadi tantangan dihadapi oleh beberapa kabupaten kota. Berharap dari presentasi ibu bapak dari Bekasi itu tadi sangat kuat dengan punya tim forum anak. Lalu kemudian oleh beberapa daerah tadi ini masih jadi tantangan. Tapi yang menarik adalah Deli Serdang dengan menyatakan pendapatan dari kontribusi rokok itu tinggal sedikit, dan itu yang kemudian diikuti dengan penghapusan, itu yang akan menjadi poin penting hampir sama seperti yang sudah dilakukan oleh kota Bogor yang dulu kehilangan. Nanti ada presentasi juga dari kota Bogor. Tolong perhatikan, dari kota Bogor itu pendapatannya hilang sekian miliar, tetapi dibayar dengan ratusan miliar. Nah, bagaimana caranya? Ibu bapak bisa dapat ambil pelajaran dari sana. Selanjutnya, apa yang perlu ibu bapak perhatikan dengan kita sudah mendapatkan sebuah status kabupaten kota layak anak di kategori Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan kita berharap nanti pada suatu waktu kita akan berada di kabupaten kota layak anak. Yaitu pertama, kita harus menguatkan kapasitas anak. Siapa nih yang harus mengkapasiti anak ini? Tiada lain adalah yang bertanggung jawab pada masing-masing indikator. Karena hari ini kita berbicara indikator 17, berarti yang paling kuat dan yang memiliki pemahaman yang paling tinggi itu adalah ibu bapak dari Dinas Kesehatan. Kapasiti mereka jelaskan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di dinas, lalu visi misi dari bupati, wali kota, itu tolong jelaskan ke anak-anak. Lalu kedua, jelaskan kepada mereka program-program apa yang ada selama ini. Dan salah satunya terkait dengan indikator 17 ini. Lalu pada akhir sesi itu mintakan mereka 2 hal. Apa yang mereka bisa pelopori
dan apa yang mereka bisa laporkan. Nah, Ibu Bapak, seperti kita lihat dari Kota Bekasi, itu semua forum anak dari kota, kecamatan, dan dari kelurahan itu sudah memantau. Dan kita berharap pada satu waktu mereka bisa presentasi langsung ke wali kota dan memperlihatkan apa yang mereka lihat dan apa dampaknya. Ini menjadi penting karena catatan dari Pak Asdep tadi adalah kita tidak mempengaruhi yang urusan yang terkait dengan sumbernya, tetapi demand-nya ini kita bisa memotong rantai. Nah, bagaimana caranya? Kapasiti mereka. Dengan mereka di kapasiti, akhirnya menjadi mitra dari teman-teman mereka untuk mempengaruhi. Yang ketiga adalah bagaimana kita mendiseminasi tentang kerugian jangka menengah dan jangka panjang dengan kita tetap membiarkan iklan atau IPS ada di kota kita. Tapi yang paling akhir ini adalah membangun citra KLA itu bebas dari IPS. Ibu Bapak, nanti saya akan tunjukkan apa dampaknya kalau kita sudah di status misalnya udah utama, tetapi masih ada sebaran-sebaran gambar-gambar yang unik-unik. Ini yang penting harus kita perhatikan. Kita perlu belajar dari Kabupaten Banyuwangi. Semoga tadi bupatinya udah berakhir. Itu beliau berkehendak di kabupatennya itu tidak terlihat iklan apapun, karena yang mereka jual itu adalah keindahan alam. Keindahan alam itu akan rusak kalau ada baliho partai politik, baliho orang-orang, terus baliho yang kita anti sekarang. Kalau bisa tidak ada. Nah, ini menjadi tantangan. Selanjutnya, bagaimana dampak iklan terhadap KLA? Adalah yang menarik itu status sebagai KLA dipertanyakan. Jadi statusnya, memang pengaruhnya hanya sedikit terhadap indikator KLA. Dari 1000 poin, ini cuma sekitar 30. Coba 30 bagi 1000 berapa? Tetapi warnanya itu akan terlihat. Apakah sebuah kabupaten itu disebut layak atau tidak? Ya, tidak ada ini. Kemudian yang kedua, akan terlihat komitmen Pemda. Ibu Bapak, saya terakhir verifikasi di satu kabupaten di Bengkulu. Waktu awal saya datang, itu kita disambut dengan iklan rokok, terus spanduk-spanduk yang ada di warung-warung kecil. Pada saat pertemuan dengan Bupati, apa yang saya minta? Bapak, kalau bisa sebelum pengumuman KLA, Bapak itu sudah menghabiskan atau menurunkan semua iklan-iklan itu. Besoknya langsung dijawab dengan memuat di berita, lalu ada surat edaran, langsung dia juga kirim ke kami, adalah mencabut itu semua karena tidak ada pemasukan juga dari kertas iklan yang ada di depan warung itu kan tidak ada, tidak dihitung. Akhirnya itu terjawab. Lalu ada satu kota Padang, mereka juga menurunkan. Jadi komitmen itu akan terlihat dari seorang pejabat. Lalu yang terakhir, penilaian ini yang tidak bisa kita tutup-tutupi dari warga. Katanya sudah KLA, tapi kok masih ada? Ini dia mau ke warung, dia mau ke restoran, itu masih asik ada asbak atau tempat tisu yang sponsornya dari salah satu merek yang terlarang. Kemudian para aktivis ini banyak dia.
Tapi banyak juga para aktivis perokok. Ini yang juga harus kita tentang. Ada pejuang-pejuang hak asasi manusia, mereka perokok. Nah, melalui ruang ini juga kita perlu tentang mereka itu. Lalu media. Nah, media ini sudah mulai berkurang, tetapi internet masih ada di website. Lalu terakhir, anak. Anak kuncinya ini, forum anak ibu bapak menjadi poin penting. Lalu terakhir, apakah larangan IPS itu berdampak tidak kepada penilaian kabupaten kota? Poinnya satu. Tetapi satu ini ibu bapak menjadi penting. Misalnya nih, kita sudah 500, tinggal tambah satu, langsung pratama kan? Tapi kalau ini tidak ada, misalnya dia cuma dapat nilai surat edaran. Surat edaran itu 0,2. Kenapa 0,2 surat edaran? Karena poin di atas itu 1/5 dapat 2. 5 dari mana pembaginya? Yaitu kategori KLA. Pratama, Madya, Nindya, Utama, KLA. Jadi KLA itu angka satunya. Lalu peraturan bupati itu nilai 0,5. Nah, untuk itu ibu bapak yang baru merancang Perda KLA, kalau bisa di Perda KLA itu langsung dibuat salah satu pasal itu tentang pasal yang terkait dengan indikator 17. Jadi 24 indikator itu kalau bisa tergambar di Perda kita, sehingga apa yang kita inginkan itu akan terwujud. Semoga dari catatan saya ini ibu bapak dapat mengambil informasi atau hal-hal yang terbaik demi kepentingan terbaik bagi anak. Demikian.